Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Nah, hari ini saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Yehezkiel pasal yang ke-24. Seperti yang sering saya katakan bahwa isi kitab Yehezkiel ini merupakan sebuah nubuatan. Isi hati Tuhan yang khususnya mendidik, menghajar anak-anaknya, serta menghukum bangsa-bangsa lain, karena Allah harus menyatakan dirinya sebagai Allah yang berkuasa. Berbagai macam cara dilakukan Tuhan untuk memperingatkan, untuk mendidik bangsa pilihannya itu Israel, kerajaan Israel dan Yehuda. Lewat lambang-lambang, lewat nubuatan, lewat kesaksian-kesaksian, dan lewat tanda-tanda, dan juga alat peraga, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana lambang dari kuali yang berkarat, serta kematian istri Yehezkiel. Ini menjadi sebuah lambang ketika Tuhan menghukum umat pilihannya. Nah, kisahnya seperti apa? Mari, sebelum kita membaca, kita merenungkan dan belajar dari firman ini, kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Kita puji Tuhan dengan segenap hati kita. Kami datang kepadamu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, segala-galanya hanya bagi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku.
pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Yesus. Shabanabu kiana maisi, kiana namasu. Haleluya. Kita ratakan namasu. Haleluya. Shira barara batakan Haleluya. Shira barara barara barara. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau Allah Tuhan kami, hanya Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Engkau yang memiliki hati yang penuh dengan kasih buat anak-anaknya. Namun Engkau juga adil untuk menghukum bagi siapa saja yang berdosa dan bersalah kepadamu. Oleh sebab itu Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, biarlah lewat Bible Study online CK7 ini, kami semakin hari semakin mengenal Engkau. Dan kami memutuskan untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Lewat firman-Mu yang kami pelajari, lewat rema-rema yang kami dapatkan, kami dituntun oleh kebenaran itu. Dan kami berjalan dalam kebenaran sampai kepada destiny seperti yang Tuhan tetapkan.
Urapi kami Tuhan, dan kami siap untuk belajar hari ini. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Saudara, kita akan membaca dari Yehezkiel pasal 24. Nah, pasal 24 ini saudara, dibagi dalam 2 bagian. Bagian yang pertama tentang bagaimana lambang kuali yang berkarat. Ini melambangkan apa? Nanti akan kita baca. Lalu bagian yang kedua, tentang kematian istri Yehezkiel sang nabi sebagai kejatuhan Yerusalem. Sering sekali saya katakan bahwa kitab Yehezkiel ini berbicara tentang sebuah nubuatan hukuman. Nubuatan keadilan Allah yang ditegakkan bagi bangsa pilihannya yaitu Israel maupun kepada bangsa-bangsa lain. Mulai dari pasal berikutnya besok kita akan belajar bagaimana nubuatan-nubuatan Allah tentang bangsa-bangsa lain yang akan dihukum Tuhan. Tapi pada pasal 24 ini kita belajar bagaimana 2 lambang ini, 2 tanda ini diberikan oleh Tuhan kepada Yehezkiel untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Mari kita pelajari. Yang pertama tentang lambang kuali yang berkarat. Pada tahun ke-9, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tuliskan tanggal hari ini. Ya, tanggal hari ini. Pada hari ini juga, Raja Babel mulai menyerang Yerusalem. Ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak, dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya. Taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya. Penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan. Ambillah domba yang terpilih, dan susunlah juga kayu di bawahnya. Biarlah masakan itu mendidih, dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah, kuali yang berkarat di dalamnya, dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkan potong demi potong dari dalamnya tanpa memilih-milih. Sebab darah yang dicurahkannya masih terdapat di tengah-tengahnya. Ia mencurahkannya di atas bukit batu yang gundul. Ia tidak mencurahkannya di atas tanah supaya ditutupinya dengan tanah. Demi amarah yang timbul dan rasa pembalasan yang bangkit, aku akan mencurahkan darahnya sendiri ke atas bukit batu yang gundul supaya jangan ditutupi. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah. Aku juga hendak memperbesar pancakannya. Susunlah banyak kayu. Nyalakan api, biarlah dagingnya masak betul. Buanglah kuahnya, dan biarlah tulang-tulangnya hangus. Letakkanlah periuk itu kosong di atas bara api, supaya itu dibakar, dan tembaganya menjadi merah, sehingga kotorannya hancur di dalamnya, dan karatnya hilang. Aku bersusah payah dengan sia-sia, sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang daripadanya. Biar dalam api. Oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemisumanmu, dan aku hendak mentahirkan engkau, tapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu, maka engkau tidak akan ditahirkan lagi, sampai aku melampiaskan amarahku atasmu. Aku Tuhan yang mengatakannya. Hal itu akan datang, dan aku akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya, dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, ini perikop yang pertama, saudara. Tentang apa? Tentang lambang kuali yang berkarat. Apa maksudnya, saudara? Kita akan mulai dari yang berikut ini, saudara. Mengapa Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk menuliskan tanggalnya? Ini kejadian, saudara. Nubuat ini kejadian itu tahun 588 sebelum Masehi. 588 sebelum Masehi. Yehezkiel menerima berita ini pada hari yang sama
dengan permulaan pengepungan Yerusalem oleh pasukan Babel. Alkitab mencatat, mulai hari ini, catat tanggalnya, kata Tuhan kepada Yeskiel. Dan mulai hari ini, pasukan Babel mulai mengepung kota Yerusalem. Dan serbuan ini, saudara, pengepungan Babel ini berlangsung sekitar 2 tahun. Yang mengakibatkan kebinasaan seluruh Yerusalem. Nubuatan ini ditujukan kepada bangsa Israel, khususnya kerajaan selatan, yaitu Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Allah minta kepada Yeskiel, catat tanggalnya. Sebab hari ini juga tentara Babel akan mengepung Yerusalem. Dan selama 2 tahun dikepung, saudara, dihancurkan itu, kebinasaan luar biasa terjadi di Yerusalem. Ini lambang tentang apa? Kuali yang berkarat. Nah, mari kita lihat, saudara. Allah memberi suatu perumpamaan kepada Yeskiel untuk diberitakan kepada umatnya yang memberontak, yaitu kerajaan Yehuda. Yerusalem akan menjadi seperti sebuah kuali. Kuali, gerabah itu, saudara. Dan penduduknya akan seperti potongan daging dan tulang-tulang pilihan yang akan masuk ke kuali itu. Dibakar. Dibakar. Daging dan tulang akan dimakan pasukan Babel. Setelah isi kuali itu habis, kuali itu akan dimurnikan. Jadi penduduk Yerusalem akan dimasukkan ke kuali lalu dibakar. Daging-dagingnya dan tulang-tulangnya itu akan dipakai untuk memuaskan Raja Babel. Setelah daging dan tulangnya habis, setelah selesai dibakar itu, kuali itu secara khusus akan dimurnikan dengan api. Apinya apa? Seperti sebuah api yang membakar tembaga, sehingga tembaga itu menjadi merah. Kotorannya akan hancur dan karatnya akan hilang. Itu ayat 11. Ketika Tuhan menghukum Yerusalem, maka mereka ibarat daging dan tulang yang dimasak di dalam kuali, lalu dijarah oleh para penjara itu. Setelah bersih, dibakar lagi itu kualinya. Dipisahkan antara kotoran atau sanga dengan karat-karat yang menempel di kuali, sehingga kuali menjadi bersih. Ini artinya bahwa hukuman tidak tertangguhkan lagi. Dan tujuan Tuhan menghukum yang salah, lalu memurnikan kaum yang sisa. Seperti Tuhan tetap membakar kuali yang berkarat itu. Mengapa ini terjadi, saudara? Mengapa hukuman yang sangat-sangat menyesakkan ini terjadi? Allah mengatakan kepada Yeskiel bahwa Allah tidak akan sayang-sayang lagi kepada umat yang memberontak. Allah sudah seperti kehilangan kesabaran. Walaupun sebenarnya kesabaran Allah tidak hilang, tetapi ada batasnya. Ingat ya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, Maha Rahim. Tapi untuk kesabaran, dia tidak sebagai Maha Sabar. Sebab Allah harus menjalankan keadilannya. Dilihat bahwa bangsa Israel, Yehuda tidak bertobat. Maka Allah harus menjatuhkan hukuman. Dengan cara apa? Babel diperintahkan Tuhan untuk mengepung mereka, menjarah mereka habis-habisan. Ini bagian yang sangat-sangat menyedihkan bagi umat pilihan, yaitu kerajaan selatan itu Yehuda. Nah, gambaran buat kita, saudara. Kalau Allah sudah hilang kesabaran, kalau Allah sudah menyatakan selesai waktunya, dosamu sudah matang, maka Allah akan menjatuhkan hukuman buat anak-anaknya. Tentunya yang berontak, yang tidak setia, yang mengingkari perjanjian dengan Allah, yang memutuskan hubungan dengan Tuhan secara sepihak, yang menyembah ilah-ilah lain, yang bersekutu dengan bangsa-bangsa kafir. Itulah yang menyakitkan hati Tuhan. Maka mau tidak mau, Allah harus memisahkan
mana yang harus dihukum, mana yang harus ditindas, mana yang harus binasa, dan mana yang harus dimurnikan. Itulah sebabnya mari, jangan sampai hal ini terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai hal ini kita alami. Dibakar Tuhan, dimurnikan sedemikian rupa, bahkan dijarah oleh musuh kita. Kita mau tetap setia pada Tuhan. Kita tetap mau melakukan apa yang dikehendak Tuhan. Dan kita tidak akan mengingkari perjanjian kita dengan Tuhan. Sebab hanya dengan Tuhanlah kita mengikat perjanjian kekal itu. Nah, ini gambaran tentang kuali yang berkarat yang dimurnikan oleh Tuhan. Sekarang gambaran yang kedua tentang istri Yehezkiel. Wah, luar biasa. Sebelum kita baca, saya memberi gambaran begini. Nabi Yehezkiel itu selain diminta untuk bernubuat, sang nabi dipakai sebagai alat peraga. Alat peraga. Alat peraga Tuhan, kalau untuk yang enak-enak saja, wah, itu nikmat. Alat peraga, kalau memperagakan tentang berkat yang dicurahkan oleh Tuhan kepada umatnya, itu nikmat. Tetapi dalam hal ini, Yehezkiel menjadi alat peraga Tuhan untuk menegur bangsa pilihannya dengan peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat menyesakkan hati. Karena memang ujung-ujungnya dihukum Tuhan. Nah, pada kisah ini, alat peraganya adalah istri Yehezkiel itu akan mati. Dan kematian istri Yehezkiel ini menjadi lambang kejatuhan Yerusalem. Mari kita baca ayat yang ke-15, saudara. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai, seperti yang kena tulah. Tapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh. Jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah destarmu dan pakailah kasutmu. Jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti berperkabungan. Apa yang terjadi? Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu, dan pada malamnya istriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti perintahkan kepadaku. Maka bangsa itu berkata kepadaku, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa arti ini bagi kami bahwa engkau melakukan demikian? Lalu ku jawab mereka, firman Tuhan sudah datang kepadaku. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku akan menajiskan tempat kudusku. Kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi matamu dan bagi jiwamu, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan yang kamu tinggalkan akan mati rebah oleh pedang. Saudara, ketika Tuhan sudah sampai kepada batas kesabaran, dia harus menghukum umat pilihannya. Memakai nabinya yaitu Yehezkiel sebagai lambang atau alat peraga. Maka sungguh-sungguh Tuhan akan melaksanakannya. Dan memang terjadi. Allah mengatakan kepada Yehezkiel bahwa dia akan kehilangan istrinya. Istri yang sangat dicintainya. Namun sekalipun Yehezkiel kehilangan istri yang sangat dicintainya, perintah Tuhan, Yehezkiel tidak boleh meratapi kematiannya. Tidak boleh meratapi jenazah istrinya itu di hadapan umum. Atau bahkan tidak boleh mengadakan upacara perkabungan yang biasa diadakan oleh bangsa Israel. Sebab bangsa Israel, kalau ada keluarganya yang mati, entah bapaknya, ibunya, atau saudaranya, perkabungan itu bisa berhari-hari. Raut wajah orang yang bersedih itu harus ditampilkan di muka umum. Orang-orang lain, tetangganya harus tahu bahwa dia sedang berkabung. Maka ketika melihat itu, mereka akan berkabung juga. Bergabung dalam perkabungan. Tetapi pada perintah ini,
Tuhan bilang, sekalipun istri yang kau cinta itu mati, kamu jangan meratapi kematiannya. Jangan ada upacara perkabungan. Ini sebenarnya menyalahi aturan, saudara. Ini menyalahi tradisi orang Yahudi. Tetapi, karena Allah ingin memberikan sebuah tanda bahwa Dia akan memutus hubungan dengan Yerusalem, dengan Yehuda, dengan umat kepunyaannya. Seperti Yehezkiel putus hubungan dengan istri karena istrinya mati. Maka jangan ada perkabungan. Hukuman Tuhan terhadap Yehuda, jangan dibuat perkabungan. Memang mereka layak dapat hukuman itu. Jangan diratapi. Jangan disesali. Karena mereka layak mendapatkan itu. Ini perintah Tuhan yang tegas jelas kepada Yehezkiel. Dan Yehezkiel melakukannya, saudara. Namun di tengah-tengah rasa sedih dan dukanya itu, Tuhan itu masih melihat Yehezkiel sebagai manusia. Ada perintah Tuhan kepada Yehezkiel. Untuk apa? Boleh bersedih hati secara pribadi. Secara pribadi ditelan aja. Buat konsumsi pribadi saja. Kamu simpan dalam hati saja. Nggak usah diungkapkan. Kalau sekarang nih misalnya ya, nggak usah masuk ke Facebook, nggak usah masuk ke IG ya, Instagram, nggak usah. Udah, kamu telan aja. Itu menjadi sebuah kesedihan pribadimu. Nah, dalam hal ini, saudara, tidak menunjukkan perasaan sedih secara lahiriah. Dimaksudkan itu menjadi apa? Tanda untuk para buangan Israel nanti. Bahwa kejatuhan Yerusalem dan Bait Suci akan demikian hebat. Sehingga penduduknya tidak sempat mengadakan atau menyatakan kesedihan mereka. Saking hebatnya kejatuhan Yerusalem. Saking porak-porandanya Bait Suci. Sampai rusaknya kota Yerusalem karena temboknya sudah runtuh. Maka penduduknya tidak sempat lagi untuk berkabung. Tidak sempat lagi untuk bersedih. Karena gak ada apa yang diratapi. Semuanya sudah habis-habisan. Tanda inilah yang Tuhan berikan kepada bangsa pilihannya ini. Tanda inilah yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan oleh Yehezkiel. Dan saudara bisa bayangkan. Saya kalau memikirkan hal ini, saya waktu membaca ayat ini, wah, Yehezkiel betul-betul nabi yang luar biasa. Nabi zaman dulu itu penuh rintangan, tantangan, diperhadapkan kepada apa? Musuh dan bahaya. Belum lagi dijadikan sebagai alat peraga. Nabi zaman dulu itu familiar dengan siksaan. Nabi zaman dulu itu familiar dengan apa? Penderitaan. Daniel harus dibuang ke gua singa. Nabi-nabi dulu dicampakkan. Para rasul itu dijadikan martir oleh Tuhan dengan cara apa? Yang keji sekali. Musuh-musuh itu seperti ingin menghabiskan mereka. Dan memang Tuhan izinkan. Dan pada kasus ini, Tuhan menyatakan kematian istri Yehezkiel dilambangkan atau menjadi lambang bagi apa? Bagi kehancuran Yerusalem. Keterpisahan antara Yerusalem dengan Tuhan. Seperti Yehezkiel berpisah secara tubuh dengan istrinya karena mati. Nah, itulah sebabnya Yehezkiel diperintahkan untuk melakukan itu. Dan Yehezkiel taat. Aku melakukan seperti yang diperintahkan. Itu ayat 18 tadi. Ketaatan Yehezkiel ini adalah situasi yang sangat menyedihkan selaku seorang nabi. Sekalipun merasa sangat berat, sangat sedih atas kematian istrinya, ia masih harus bernubuat hari lepas hari kepada bangsa yang memberontak itu. Sedemikian taatnya Yehezkiel kepada Tuhan untuk menyampaikan kabar tentang hukuman ini. Hatinya tentu sedih, saudara. Sudah ditinggal mati istrinya. Yang akan dihukum adalah bangsanya.
Bait suci akan diruntuhkan. Kota akan porak-poranda. Penduduknya akan ditawan. Banyak yang binasa. Saudara bisa bayangkan itu. Bagaimana campur aduknya perasaan Yeskiel. Yeskiel ikut merasakan penderitaan Allah. Nah ini dia. Kenapa Yeskiel taat, saudara? Karena Yeskiel ikut merasakan bagaimana pedihnya hati Allah ketika umat kesayangannya berontak kepadanya. Yeskiel merasakan bagaimana sedihnya hati Tuhan. Bagaimana perihnya hati Tuhan ketika Yehuda dan Samaria, Israel Utara dan Yerusalem Selatan ini memberontak kepada Allah. Maka dengan setia, Yeskiel tetap ada di pihak Tuhan. Sekalipun pedih, sakit, sekalipun ada rasa perih dalam hatinya, dia tetap mengungkapkannya. Wow, luar biasa. Penuh dengan cucuran air mata. Saya bisa membayangkan itu. Ya. Setiap nubuatan disampaikan Yeskiel itu kepada bangsa Israel, ini akan terwujud satu demi satu. Tidak ada yang tertangguhkan. Bahkan nanti umat Israel akan menjadi saksinya tentang nubuatan Allah ini. Yeskiel juga menjadi saksinya. Maka ditulislah tanggal bulannya tadi. Sebab Allah tidak menangguhkan lagi hukumannya. Nah, untuk mencegah agar bangsa Israel nggak ada dalih lagi atas nubuatan ini, maka Yeskiel mencatat tanggal, bulan, dan tahunnya. Supaya apa? Menjadi kesaksian dan bukti sejarah bahwa penghakiman Allah terjadi bagi umat pilihannya. Pelajaran ini yang dapat kita petik dari Yeskiel pasal yang 24 ini. Satu lagi perlu saya ingatkan. Allah akan memurnikan. Yang akan dihukum akan dibuang. Tapi yang akan dipakai Tuhan dimurnikan. Supaya dipisahkan dari kotoran-kotoran. Seperti tadi bejana yang atau tembaga atau kuali yang dibakar. Dan sebaliknya, ketika kematian istri Yeskiel ini menjadi lambang sebuah apa? Sebuah kepedihan yang tidak terperikan. Tetapi itu terjadi. Gak perlu disesali. Jangan diratapi, kata Tuhan. Jangan bersusah hati di depan mereka. Simpan sendiri saja. Karena aku tidak akan pernah menangguhkannya. Aku tidak akan berlambat-lambat untuk melakukan hukumanku ini. Oleh sebab itu mari kita belajar. Jangan sampai hal ini terjadi dalam hidup saudara dan saya. Jangan sampai Tuhan hilang kesabaran untuk menghukum anak-anaknya. Gimana caranya saudara? Tetap setia sama Tuhan. Jangan ada ilah-ilah lain. Jangan ada berhala-berhala dalam hidupmu. Sekali tetap Yesus. Sekian aja ajaran sesat. Nabi-nabi palsu. Gereja-gereja palsu. Yang menyamar seperti domba padahal dia serigala. Jangan pernah terima tawaran itu. Jangan seperti Israel dan Yehuda yang terpincut, terpikat dengan bujuk rayu iblis. Sehingga beraliansi dengan bangsa-bangsa kafir. Dan itu menyakiti Tuhan. Jangan terjadi saudara. Dengan demikian kita belajar untuk tidak dihukum Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Dan itulah Yeskiel pasal yang ke-24. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami ucap syukur untuk pelajaran hari ini. Kami mengerti sekarang, apapun yang terjadi, kami tetap mau setia kepada Tuhan. Kami mau tetap menyenangkan hati Tuhan. Sebab kami ini milik Tuhan. Kekasihnya Tuhan. Bahkan dikatakan biji matanya Tuhan. Istri-istrinya Tuhan. Mempelai-mempelainya Tuhan. Kami gak mau menyakiti hati Tuhan. Dengan cara menyembah ilah lain. Percaya kepada berhala-berhala. Mengikuti ajaran-ajaran sesat dan palsu itu. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya kalau kami menyerahkan hidup kami pada Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, keselama-lamanya. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami Tuhan, terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang 2 kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati
Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.